Jadi ketika ada debt collector yang mau melakukan penagihan, itu harus ada sertifikat untuk melakukan penagihan yang juga harus dikeluarkan oleh FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Utang. Mau saya bahas hari ini yaitu tentang buat apa sih dibentuk FPI sebenarnya gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan itu dari pembentukan FPI sendiri oleh OJK itu sangat membantu ya kalau bagi kita ya. Tapi sejauh ini kita tidak melihat fungsi dari FPI sendiri. Ya. Kenapa kita tidak melihat fungsi dari FPI? Selama ini tentang fintech atau pinjol-pinjol yang sudah legal itu tidak pernah mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh FPI sendiri. Bahkan dengan aturan yang penyelenggara fintech itu ya seperti pinjol-pinjol yang sudah resmi dari OJK itu wajib menagih cuma 90 hari ya. Tapi ini sudah lebih dari 4 bulan, 5 bulan, tapi masih saja menagih ke rumah-rumah. Bahkan dengan melakukan tindak kekerasan, pengancaman, atau penekanan, itu masih saja terjadi. Makanya di sini saya pertanyakan, buat apa sih FPI ini dibentuk gitu? Sementara dari pihak pinjol sendiri tidak pernah mematuhi aturan yang telah ada gitu. Tapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak oleh pinjol ini gitu. Ya. Saya masih ingat itu ada 3 peraturan yang diterapkan oleh OJK ke FPI atau dari FPI ya, yang diterapkan ke pihak-pihak dari fintech sendiri. Ya. Tapi yang aturan ini itu tidak pernah digubris ataupun berlaku gitu loh. Ya. Kebanyakan disalahgunakan oleh pinjol-pinjol ini, bahkan mereka tidak mentaati aturan yang wajib menagih selama 90 hari ya. Adapun aturan FPI yang mengizinkan dari pihak fintech ataupun pinjol untuk menggunakan pihak ketiga atau pihak lain seperti jasa penagih utang seperti debt collector, tapi itu harus dilengkapi dengan surat kuasa yang akurat. Seperti itu peraturannya. Tapi saya melihat belakangan ini itu aturan itu nyaris tidak ditaati oleh para pinjol-pinjol ini, apalagi DC-DC-nya itu gitu. Meskipun telah ditetapkan boleh menagih dengan cara seperti ini, apabila dari pihak debitur sudah tidak mampu lagi, data itu wajib diserahkan ke OJK, tapi sampai detik ini masih banyak dari fintech-fintech itu tidak mentaati aturan, apalagi dari debt collector masih melakukan pengancaman secara halus, dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman fisik, pokoknya semua ancaman itu datang. Jadi ini ada apa sebetulnya? Bukan saya menyalahkan terbentuknya FPI ini, bukan seperti itu, tapi kenapa hasil musyawarah bersama ini dengan pihak OJK, dengan lembaga-lembaga lain, sehingga lahirlah yang namanya AFPI. Itu tugasnya adalah P2P atau peer to peer lending itu, yang tugasnya mengatur segala penyelenggara dari pinjaman online ini. Tapi saat ini aturan mereka itu tidak dipatuhi. Maka saya pertanyakan, ini ada apa gitu? Ya, ini mohon maaf sebelumnya ya, saya kena bikin video ini di luar ruangan, jadi ruangan terbuka jadi agak berisik gitu ya. Oke. Jadi saya masih ingat itu, saya sempat membaca di beberapa web ataupun Google tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh FPI ini terhadap dari pemberi pinjaman gitu ya. Tapi saat ini itu tidak, kayak seperti tidak berlaku gitu loh, aturan-aturan dari FPI itu ya. Ini yang saya bacakan ini ada 3 hal dalam poin keterbukaan informasi risiko bagi pemberi pinjaman. Salah satu poin menyinggung bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan sepenuhnya kepada OJK dan masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dalam pedoman tersebut jika dijelaskan bagaimana cara penagihan
yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi penagih kerap menggunakan kekerasan dan upaya penagihan. Ya, itu yang paling pertama ya. Yang kedua itu, ini yang dibolehkan ini oleh IPI. Setiap penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di IPI. Ya, jadi yang telah terdaftar gitu dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada peminjam yang juga dikeluarkan oleh IPI. Jadi ketika ada debt collector yang mau melakukan penagihan, itu harus ada sertifikat untuk melakukan penagihan yang juga harus dikeluarkan oleh IPI. Dan di sini juga dijelaskan, setiap penyelenggara selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung sara atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman di dunia fisik maupun di dunia maya. Ya, atau dalam kurung cyberbullying, ya, baik terhadap penerima pinjaman, harta benda ataupun kerabat dan keluarganya. Terkait dari aturan itu, penyelenggara atau perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pedoman perilaku akan dikenakan sanksi, antara lain teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar oleh OJK kepada masyarakat, pemberhentian sementara dari yang belum tahu fungsi IPI itu sebagai apa sih sebenarnya. Di sini saya bacakan fungsinya itu ini. Dalam berfungsi sebagai, yang pertama berfungsi sebagai lembaga riset kebijakan yang membantu perkembangan sektor keuangan yang inklusif dan berbasis teknologi di Indonesia. Yang kedua, berfungsi untuk menghubungkan lembaga fintech pendanaan internasional lainnya sehingga dapat menjalin hubungan dengan komunitas global. Yang ketiga, berkolaborasi dan berpartisipasi secara aktif dalam komunitas fintech pendanaan di Indonesia melalui kegiatan edukasi berbagi ilmu kepedulian untuk mempromosikan serta memajukan agenda teknologi finansial. Keempat, mengawasi para penyelenggara layanan fintech pendanaan online yang ada di Indonesia. Kelima, mengadakan seminar bersertifikat bagi para penyelenggara fintech P2P lending sebagai syarat untuk mendaftar ke organisasi secara resmi di OJK, ya. Jadi itulah fungsi mereka. Jadi dengan aturan yang seperti ini, itu nyaris tidak ada yang mentaati dari aturan itu. Ini ada apa sebetulnya? Apakah pihak dari pinjol-pinjol ini memang kebal hukum gitu, sehingga aturan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga yang terkait tentang pengaturan perbankan sehingga itu tidak menggubris dari aturan mereka gitu. Makanya saya pertanyakan itu ada apa ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini terikat di pinjaman online legal dan Anda dikunjungi oleh debt collector, tolong pertanyakan tentang aturan IPI ini. Seperti apa sih tanggapan mereka dan kirim rekamannya sama saya. Saya penasaran ini karena dibentuknya IPI ini supaya lebih disiplinnya para fintech-fintech ini atau pinjaman online ini. Tapi ini malah amburadul, ya. Justru mereka tidak pernah mentaati aturan sama sekali yang diterapkan oleh IPI ini. Itu tidak melihat saat ini fungsi dari IPI sendiri gitu. Yang mereka bilangkan para fintech legal cuman wajib menagih itu 90 hari. Lewat dari 90 hari para dari fintech ilegal tidak boleh lagi menagih. Tapi fungsinya saat ini gimana? Ya, sehingga dari debt collector atau dari orang-orang yang menyelenggarakan jasa-jasa dari itu tidak menggubris gitu soal dari aturannya itu gitu ya. Bahkan debt collector itu tidak pernah berpikir gitu tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh IPI sendiri ya. Makanya saya pun juga bingung gitu, padahal waktu ditetapkannya itu pada tanggal 4 Februari kalau saya nggak salah 2019 itu beranggota 99 orang ya, sehingga diresmikan itu pada tanggal 8 Maret 2019. Tapi saat ini itu pada dasarnya utang yang lebih dari 6 bulan atau udah lebih dari 90 hari itu masih dikunjungi gitu. Makanya yang saya pertanyakan itu, ini ada apa gitu? Kenapa para fintech-fintech ini tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh IPI? Padahal ini hasil kesepakatan bersama, ya. Makanya ditunjuklah oleh OJK IPI untuk mengatur penyelenggaraan dari pinjaman-pinjaman online, ya. Jadi itu buat informasi dari teman-teman semuanya.
Kalau masih terikat di pinjaman online, cobalah pahami lagi dari informasi AFP. Ya, jadi cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman nanti yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Dan begitu juga bagi teman-teman yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Dan terima kasih telah selalu mengikuti informasi-informasi terbaru dari channel Solusi Utang. Ya, jadi sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam.